Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali terkait dengan ilmu-ilmu nahwu, sharaf yang merupakan kaidah daripada bahasa Arab meliputi Al-Quran dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Sebelum kita mulai, ibu-ibu, mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah dikhususkan kepada pengarang kitab atau materi yang kita pelajari pada malam hari ini, dan untuk kita semua ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ila hadratin nabiyil muslim la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa qarawatu wa tabi'in wa tabi'in sabina wa tabi'in sabina wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il masyayikh syutabiri awal wa akhir wa ila muallif hadzal kitab وإلى سلامة من حدهم من الآخرة الشاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli amin. Baik ibu-ibu sekalian, untuk pembahasan kita pada malam hari ini, setelah membahas fa'il, yakni isim-isim yang dibaca rofa, yang pertama kita bahas kemarin adalah tentang fa'il. Kembali kita mengingat bahwasanya fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelahnya fi'il, atau fa'il itu disebut subjek. Dan setelah fa'il kita pelajari mulai dari fa'il ada isim dhamir, ada fa'il isim zahir. Kita masuk kepada materi berikutnya yang termasuk bagian daripada isim-isim yang dibaca rofa. Nah, jadi isim ini juga dibaca rofa. Kayak fa'il kemarin, isim yang dibaca rofa. Daraba Zaidun. Daraba fi'il, Zaidun sebagai fa'il atau subjek. Maka dibaca Zaidun, nggak boleh Zaidin, nggak boleh Zaidun, harus Zaidun. Begitupun sekarang masuk kepada babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kalau terjemah singkatnya itu ibu-ibu adalah babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini kalimatnya panjang. Kalau disingkat adalah bab menjelaskan tentang naibul fa'il. Nah, kalau diterjemah satu-satu, babul maf'uli, bab ini menjelaskan tentang maf'ul alladzi yang lam yusami, tidak disebutkan fa'iluhu, fa'ilnya. Nah, agak panjang. Padahal maksud sementara adalah maksudnya adalah bab menerangkan tentang naibul fa'il. Nah, naibul fa'il. Nah, makanya di bawahnya itu ada namanya naibul fa'il. Di terjemahnya itu buka kurung itu naibul fa'il. Nah, baik, kita mulai baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan, artinya ibu ya. Tahu dalam kurung naibul fa'il. Nah, itu disebut nanti namanya dengan sebutan naibul fa'il. Kemudian
selanjutnya, wa huwa al-ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Nah, itu nomor satu terjemahnya. Ini juga mengarah kepada yang nomor satu terjemahnya yang kita baca barusan, yaitu naibul fa'il adalah isim yang dirafakkan, yang tidak disebut fa'ilnya. Jika fi'ilnya itu fi'il madhi, maka didommahkan huruf awalnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Contoh kuri'a. Nah, asalnya kuri'a itu adalah qara'a, yaitu qara'a yaqra'u qira'atan. Tapi ketika dimasukkan pada kategori naibul fa'il, maka yang asalnya qara'a menjadi quri'a. Nah, ini memang agak harus lebih sedikit itu. Memang sedikit lah lebih ribet daripada yang namanya fa'il, tapi gampang juga. Nah, caranya dari sini. Nah, didomahkan. Nah, caranya didomahkan untuk huruf awalnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Ini caranya untuk mengganti sebuah fi'il dengan naibul fa'il. Nah, jadi ada caranya. Khusus fi'il madhi, ini yang pertama kita membahas terkait yang ada pada fi'il madhi, ya. Nah, diulang, naibul fa'il adalah isim yang dirafakkan, yang disebut fa'ilnya. Jika fi'ilnya itu fi'il madhi, maka didommahkan huruf awalnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Nah, makanya menjadi kuri'a. Yang pertama qaf didommahkan menjadi ku, ro dikasrahkan menjadi ri, kuri'a. Yang terakhir biasa. Dan asalnya sebelum dirubah seperti ini, fi'ilnya naibul fa'il ini asalnya adalah seperti biasa, yaitu qara'a. Qara'a yaqra'u fil mudhari'nya nanti Ibu, ya. Nah, jadi qara'a. Atau kalau nanti kita jelaskan lagi lebih jelasnya di keterangan kelengkapannya, Ibu, ya. Itu naibul fa'il. Itu fi'ilnya naibul fa'il, bukan naibul fa'ilnya, Ibu, ya. Ini kuri'a itu bukan naibul fa'ilnya, tapi fi'il daripada naibul fa'ilnya nanti. Nah, memang agak sedikit ribet daripada yang fa'il. Fa'il gampang. Kemudian kalau dari kuri'a, jadi yang qara'a menjadi kuri'a. Asalnya qara'a, fa'ala menjadi kuri'a, menjadi fi'ila. Artinya adalah telah dibaca. Di situ sudah ada artinya telah dibaca artinya, Ibu. Itu yang fi'il madhi. Kemudian kalau yang fi'il mudhari seperti apa? Maka kita harus baca dulu bagaimana kriterianya kalau nanti berupa fi'il mudhari. Nah, barusan berupa fi'il madhi. Sekarang bagaimana caranya ketika fi'ilnya naibul fa'il itu terdiri dari fi'il mudhari. Nomor 2 kita baca ada kodenya, wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih wa huwa ala kismaini zahirin wa mutmarin. Terjemahnya ada kodenya juga yang nomor 2. Jika fiilnya itu berupa fiil mudhari, jika fiilnya itu berupa fiil mudhari, maka
Caranya adalah didomahkan huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Itu kalau fiil mudhari. Sama-sama sebenarnya sama-sama awalnya didomahkan ya. Awalnya sama-sama didomahkan. Yang fiil madhi juga awalnya didomahkan. Bedanya adalah harkat yang berada sebelum huruf yang terakhir. Kalau fiil madhi yang di atas tadi ini titik tekannya sebelum akhir baca kasroh ri'a kuri'a. Kalau yang fiil mudhari bedanya sebelum akhir itu dibaca fathah. Contoh yuqra'u. Ini contohnya ada di bawah ini contohnya ya. Yuqra'u. Asalnya kan yaqra'u tadi. Qara'a yaqra'u sebelum ada perubahan. Ketika nanti ada naibul fa'il dan fiilnya berupa fiil mudhari, maka caranya bukan kayak fiil madhi, akan tetapi awalnya sama-sama dhammah, namun di fiil mudhari ini sebelum akhir dibaca kasrah, dibaca fathah menjadi yaqra'u. Menjadi yaqra'u, menjadi yuqra'u. Menjadi yuqra'u, asalnya yaqra'u, tapi ketika menjadi fiilnya naibul fa'il dibacalah yuqra'u. Itu contohnya. Kemudian naibul fa'il itu ada dua macam, sama kayak fa'il. Ini mulai masuk ke sini sudah hampir sama dengan fa'il ya. Kalau ngerti maksudnya fa'il isim dhamir dan fa'il isim dhahir, maka juga hampir sama mengenai definisi naibul fa'il isim dhamir atau naibul fa'il isim dhahir. Contohnya, nanti kita bahas lagi. Kita baca dulu materi-materinya. Kemudian itu pembagiannya. Oh ya dah, sedikit aja, nggak banyak. Tidak banyak. Kita baca yang terakhir. Fazahiru nomor 3 ini. Fazahiru nahu qawlika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Kemudian yang keempat sekalian wal mutmaru isna asyar nahu qawlika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtum wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribu wa duribana wa duribna. Sama kayak yang pembahasan fa'il. Sama-sama ada 12 yang isim dhamirnya. Ini terakhir sekarang. Ini terakhir. Nomor 3, naibul fa'il itu dibagi dua. Ada isim dhamir, ada isim zahir. Atau dibalik, ada isim zahir, ada isim dhamir. Ini hampir mirip-mirip kayak yang fa'il, tapi sama-sama memiliki dua. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Naibul fa'il isim dhamir contohnya adalah yang ini, yang isim dhamir dulu. Yang isim zahir. Yang isim zahir contohnya adalah duriba zaidun. Duriba zaidun. Mana naibul fa'ilnya? Ini namanya naibul fa'il. Ini naibul fa'il. Zaidun ini naibul fa'il. Duriba adalah fiilnya. Yang menjadi naibul fa'il adalah zaidun. Kemudian yang fiil mudhari berarti kan nampak di depannya. Oh, berarti ini namanya naibul fa'il isim dhahir karena nampak yaitu zaidun. Kemudian kalau yang fiil mudhari mana naibul fa'il bukan fa'il lagi namanya, Ibu. Salah kalau kita bilangnya fa'il, tapi ini sudah berubah menjadi naibul fa'il. Wa yudrabu zaidun ini yang fiil mudhari menjadi yudrabu zaidun. Fiilnya dibaca yudrabu. Asalnya kan yadribu. Tapi karena ada naibul fa'il di depannya maka menjadi yudrabu. Kemudian wa ukrimu amran, ukrima, wa akrim, wa ukrima. Wa ukrima amran. Ini sama juga, ini yang fiil madhi.
Amrun naibul fa'il, wa yukramu yang fi'il mudhari cuma beda beda wazan, beda contoh saja sama ya. Yang yukramu itu fi'il mudhari. Ukrima fi'il madhi. Kemudian itu yang bohir, nampak, kelihatan. Berarti naibul fa'ilnya terdiri dari isim bohir, intinya nampak. Kemudian selanjutnya naibul fa'il isim dhamir sama kayak 12, duribatu. Intinya sama seperti fa'il, bedanya cuman mengganti harokat ya. Mengganti harokat pada fiilnya. Kan kalau di fa'il itu darabatu. Tapi karena sudah naibul fa'il, dirubah harakatnya sesuai dengan fiilnya. Kalau fiil madhi katanya maka awal duma sebelum akhir dibaca kasrah menjadi duribatu. Yang darabatu asalnya menjadi duribatu. Begitu sampai ke belakang. Waduribna, waduribata, waduribti, waduribtuma, waduribtum, waduribatunna, waduriba, waduribat, waduriba, waduribu, waduribna. Hanya mengerti harakat. Akan tetapi maknanya juga berubah. Kalau dorabtu, saya dipukul. Dorabtu, saya memukul. Dorabtu, saya memukul. Kalau duribtu, beda lagi artinya, Bu. Bukan saya memukul, tapi saya dipukul. Nah, itulah bedanya. Pokoknya contohnya yang sim wahir, yang duriba Zaidun, Zaid dipukul. Ada didinya, ada dipukulnya. Yang awal asalnya memukul menjadi dipukul artinya. Yang asalnya eh, tidak memukul, memukul. Maka menjadi dipukul. Waduribtu, dipukul. Duribtu, saya dipukul. Duribna, kami dipukul. Duribta, kamu dipukul. Duribti, kamu perempuan dipukul. Duribtuma, kamu berdua dipukul. Duribtum, kalian dipukul. Duribtunna, kalian perempuan dipukul. Duriba dipukul. Duribat dipukul perempuan. Waduriba, mereka berdua dipukul. Waduribu, mereka banyak dipukul. Waduribna, mereka perempuan banyak dipukul. Nah, artinya juga berubah. Cara bacanya berubah, otomatis artinya juga berubah. Itulah pengaruh daripada naibul fa'il. Ah, sedikit pembahasannya. Cuman agak itu apa ya? Agak-agak sedikit lah lebih ribet daripada pembahasan fa'il. Itulah bedanya. Nah, ini sudah selesai pembahasan fa'il. Nah, ini di bawahnya skema-skema saja. Skema file ada dua, dohir dan domir. Dari sini mungkin ada perlu diulang lagi keterangannya, Ibu. Bagaimana Ibu Esi atau Ibu Mimi terkait Ibu file? Mudah apa agak sulit sedikit? Baru mau mencerna, Pak Ustadz. Iya. Masih, Mm. Afwan Pak Ustadz itu Silahkan letak letak untuk ke itu, letak kesulitannya atau letak ke kurang pahamannya biar paham, biar lebih mantap Bu. hmm, Memang agak sedikit ya Bu ya. Ini agak-agak eh, lebih sulit lah sedikit daripada fa'il. Fa'il kan gampang, tinggal ini udah. Nah, ini dari segi lafaz berubah untuk fiilnya, artinya pun berubah. Mm-mm. ya berarti ini apa kalimat pasif gitu ya Pak Ustadz? Kata kerja Ya, apa? heeh. Pasif ya, pasif. Jadi Inti asal ya, duriba duriba Zaidun kan artinya Zaid telah dipukul gitu ya Pak Ustadz. betul. Betul Ibu. Saya Zaid telah telah dipukul. tapi Kalau asal kata itunya, asalnya adalah kalau saya tampakkan itu Bu ya, ah, ah, kita kembali ini kita rekam dulu yang kita baca. Selanjutnya kita pindah ke ini dulu. Kita harus terangkan kayaknya. katakan. Ah, ah. Eh, biar lebih paham mana. Kita harus kayak gini.
Stop share. Dipakai. Iya. Dipakai HP aja. Kayaknya kita harus ke sini tuh. Biar karena tadi cuma sedikit aja kita banyak pahamkan di sini. Naibul fa'il. Itu banyak contoh-contohnya di Quran apa itu banyak tentang naibul. Mana? Contohnya kita tulis dulu doroba. Kelihatan Bu ya? Kecil sekali Pak Ustadz. Iya, karena belum diberbesar ini. Ya, kita besarin. Udah kelihatan kan Bu ya? Jelas kan? Jelas. Kita harus kurang kecil kayaknya Bu ya. Masih kelihatan Bu? Kelihatan? Kelihatan. Ada doroba. Kita tulis doroba dulu. Doroba ini kita ingat kemarin namanya fi'il muta'addi. Doroba Zaidun. Kok kecil lagi sih ininya? Doroba Zaidun Amran. Coba kita kecilin dulu biar muat. Masih kelihatan Bu ya? Masih Pak Ustadz. Kita ini belum masukkan ibul fa'il. Kita mulai dari awal. Kita pahami dari asal usulnya ibul fa'il dulu. Kayak gimana kok bisa jadi ibul fa'il? Kita normalkan dulu fiilnya. Zaidun Amran. Dah ini normal ya. Doroba Zaidun Amran. Artinya normal itu belum ada perubahan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Doroba Zaidun Amran. Artinya adalah Doroba memukul Zaid Amr kepada Amr. Kalau diterjemahkan secara gampangnya, Doroba Zaidun Amran, Zaid memukul Amr. Doroba ini namanya kata kerja atau predikat. Zaidun pelaku namanya subjek. Amron namanya objek yang dipukul, yang menjadi sasaran sebuah pekerjaan. Dah, kita sudah paham semua. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Nah, ini normal. Kemudian selanjutnya sekarang kita mau menjadikan naibul fa'il. Naibul fa'il langsung saya tulis lagi. Duriba Zaidun. Duriba
Zaidun. Sudah tidak ada yang namanya maf'ul lagi, Bu ya. Oh, kok di situ sih. Sudah nggak ada lagi yang namanya maf'ul. Duriba Zaidun. Katanya tadi kalau fi'il madhi awalnya dibaca dhammah katanya tadi, Bu ya. Kita kasih dhammah. Sebelum akhir dibaca kasroh, kita arti kasroh. Caranya yang seperti ini. Huruf akhirnya biasa fil madhi fathah. Duriba Zaidun. Artinya adalah Zaid dipukul. Dipukul. Karena sudah berganti menjadi fiilnya naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah Zaidun. Zaidun ini namanya naibul fa'il, Ibu ya. Zaidun ini namanya itu adalah naibul fa'il. Zaidun ini naibul fa'il. Coba kita kembalikan lagi kepada terjemahnya tadi, definisinya. Apa naibul fa'il? Isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya Allah, ini keliru ini Ibu, ya Allah, keliru. Contohnya salah ini. Ya Allah. Berarti apa ini yang betul, Ibu? Duriba Amrun. amrun. Iya, kebalik. Aduh, kok Terbalik. bisa nggak nyambung kalau saya. Ini Amrun. Duriba Amrun. Amr dipukul. Kira-kira yang mengatakan ini ketika dikatakan duriba Amr, Amr dipukul, Amr itu tetap menjadi apa, Ibu? Amr ini tetap statusnya orang yang terkena pukulan. Artinya maf'ul bih. Artinya maf'ul bih atau objek. Yang namanya objek itu hukumnya dibaca nasab amron. Nah, ini nanti sampai juga nanti kita kepada pembahasannya, Bu ya. Masuk kepada isim lebih nasab. Kemudian karena Zaidnya dibuang, nah kita kembali ke pertama, Doroba Zaidun Amron, Zaidnya dibuang. Nah, ketika lafaz Zaidnya dibuang, maka lafaz Amron ini menggantikan posisinya Zaid. Nah,